Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast sore pada Bincang Santai. Nah, teman-teman, di sini saya Ferdi, jurusan dakwah prodi KPI. Dan saya di sini akan berbicara mengenai tentang pendidikan di STAI Al-Haud Ketapang. Dan juga teman-teman perlu tahu, saya di sini juga mendatangkan seorang narasumber yang bersama-sama berjuang dalam pendidikan di STAI Al-Haud Ketapang. Assalamualaikum Bang Sony, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, itulah seorang narasumber yang saya datangi ke podcast Bincang Santai mengenai tentang pendidikan di STAI Al-Haud Ketapang. Dan beliau adalah seorang mahasiswa yang aktif di internal maupun eksternal kampus yang sekarang sudah menjalani semester 6 jurusan tarbiyah. Nah, sini saya akan berbincang untuk mengenai tentang pendidikan di kampus STAI Al-Haud Ketapang ini. Nah, pada teman-teman, ayo bersama-sama kita dengarkan bincang santai ini mengenai tentang pendidikan STAI Al-Haud Ketapang bersama narasumber kita, yaitu Bang Sony dari jurusan tarbiyah. Oke, Bang Sony. Nah, apa saja menurut Bang Sony tantangan utama yang dihadapi Bang Sony dalam pendidikan STAI Al-Haud Ketapang ini? Nah, Bang Ferdi, Ya. ada beberapa faktor yang menjadi tantangan ketika saya melaksanakan perkuliahan. Nah, salah satu faktor tersebut yaitu harus pandai membagi waktu, baik di dalam ruang lingkup perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Nah, itulah faktor menjadi tantangan saya. Nah, harus membagi waktu semaksimal mungkin. Nah, tapi ini menjadi sebuah tantangan dalam pendidikan Bang Sony ya. Ya, Nah, jadi walaupun ini menjadi tantangan Bang Sony, apakah Bang Sony ini tetap semangat untuk berpendidikan atau berputus asa dalam pendidikan yang dijalani ini? Nah, dari tantangan tersebut, Bang Ferdi, tidak membuat saya menyerah. Karena mengapa? Ketika saya menjalani, saya itu termotivasi. Karena yang saya lakukan tersebut bisa saya lakukan tanpa membuat saya menyerah dalam menjalankan pendidikan. Wis, mantap. Berarti menurut Bang Sony ini itu pendidikan walaupun banyak tantangan di depannya, tapi tidak untuk mengurangi rasa menyerah pada pendidikan ya. Bang, mantap sekali. Ini menjadi motivasi bagi saya juga dan juga kepada teman-teman yang mendengarkan ini, Bang Sony. Ya. Jadi walaupun pendidikan ini banyak tantangan untuk kedepannya, tapi kita sebagai pemuda harus tetap semangat untuk kedepannya ya. Ya, betul. Nah, selanjutnya itu menurut Bang Sony ini ya, Bang Sony pribadi, apa saja yang pernah Bang Sony alami ketika berpengalaman di dalam kampus STAI Al-Haud Ketapang ini? Adakah misalnya pengalaman dalam berinteraksi pada teman-teman atau kepada organisasi-organisasi internal maupun eksternal yang menurut Bang Sony alami? Nah, di dalam berinteraksi di dalam kampus, saya sangat suka sekali, Bang Ferdi. Karena di dalam kampus ini kita terdapat banyak teman yang mana teman-teman ini mendukung, saling support. Pembahasannya lebih luas, bukan hanya sekedar seperti anak-anak di bawah kita, kan, tetapi pemikiran mahasiswa itu kan lebih luas. Ya. Jadi banyak motivasi-motivasi yang bisa kita ambil ketika berinteraksi sesama mahasiswa atau di dalam kampus ini. Ya, tentunya ketika berinteraksi pada tugas lah tentunya ya Bang Sony. Iya. Nah, lebih nyaman, lebih terbuka pada teman-teman ketika kita tidak tahu dalam melakukan atau mengerjakan
tugas yang sudah diberikan oleh dosen seperti itu ya. Iya, betul. Nah, jadi perpendidikan itu lebih kedepankan untuk pendidikan. Nah, menurut Bang Sony, walaupun banyak tantangan di dalamnya itu ya, Iya. walaupun banyak tugas serta banyak kegiatan dalam kampus Tayah Laut Ketapang ini, tapi tidak mengurangi sedikit pun rasa semangat atau menyerah pada pendidikannya. Ya, betul. Nah, betul itu menjadi sebuah motivasi juga untuk saya sebagai penanya dari Bang Sony untuk pengalaman, terus tantangan tentang pendidikan, dan juga ini menjadikan sebuah pelajaran pada teman-teman yang mendengarkan. Nah, itu menjadi motivasi agar saya ini ke depannya harus lanjut dalam pendidikan, karena pendidikan ini memang harus dikedepankan seperti itu. Ya, betul. Nah, untuk selanjutnya itu Bang Sony, apa ketika Bang Sony ini melanjutkan pendidikan, tetapi kurangnya itu biaya dalam pendidikan tersebut. Nah, memastikan contohnya kayak seperti kita ingin ujian. Nah, sebelum ujian itu kan kita akan ada pembayaran untuk semesternya. Apakah pernah mengalami dalam kurangnya biaya ketika pendidikan ini? Nah, ketika saya di dalam menghadapi keuangan, Ya. Alhamdulillah tidak pernah mengalami yang namanya masalah atau menunggak pembayaran Bang Ferdi. Karena resiko perkuliahan itu memang besar. Termasuk salah satunya dalam biaya administrasi. Betul. Nah, disinilah dari pihak-pihak keluarga seperti orang tua saya, yaitu berusaha untuk menutupi atau memang sudah menjadi kewajiban untuk seharusnya dibayar pada waktu tersebut, maka orang tua kan tetap melakukan usaha tersebut untuk membayar administrasi tersebut. Jadi selama di perkuliahan ini, alhamdulillah saya tidak merasa pernah mengalami yang namanya menunggak administrasi, Bang Ferdi. Berarti dalam pendidikan selama dari pertama masuk sampai menjalankan semester 6 ini tidak ada halangan dalam pembiayaan ya. Tentunya dari dukungan orang tua, dari usaha orang tua, dan usaha Bang Sony juga dalam pendidikan menjadi gairahnya orang tua untuk bersemangat berusaha untuk mencarikan biaya pada anaknya untuk pendidikan ya. Ya, betul, Bang. Nah, jadi itu teman-teman juga bisa menjadikan ini pelajaran bahwasannya ketika orang tua itu berusaha mencari biaya untuk anaknya berpendidikan, maka benar-benarlah untuk pendidikan seperti itu ya. Ini betul juga kata Bang Sony. Jadi selama ini Bang Sony melakukan pendidikan di Tayah Laut Ketapang ini tidak ada tunggakan ya dalam pembayaran SPP-nya maupun pembayaran semesternya ya. Nah, ini berbicara tentang pendidikan nih Bang Sony. Menurut Bang Sony sendiri, nah bagaimana Bang Sony itu memberikan motivasi kepada adik-adik kita atau generasi-generasi yang selanjutnya yang akan melanjutkan pendidikan tinggi. Nah, tentunya motivasi itu untuk memajukan pendidikan, bagaimana anak ini minatnya itu sangat kuat pada pendidikan. Jadi tidak ada lagi kata-kata kan kalau sekarang ini generasi sekarang ini, pemuda-pemuda sekarang ini Bang Sony tentunya berpikir seperti ini. Udah saya ini selesai SMK saja saya harus kerja. Jadi tidak perlu saya harus perguruan tinggi, saya harus kuliah. Ya ujung-ujungnya kuliah, selesai kuliah kerjanya seperti itu, entah nyemen seperti itu kan. Nah, itu adalah contoh. Jadi menurut saya itu bagaimana menurut Bang Sony itu memberikan motivasi kepada teman-teman, kepada adik-adik kita yang sekarang masih melanjuti yang namanya sekolah SMP, SMA. Jadi motivasi untuk kedepannya mengenai pendidikan menurut Bang Sony itu gimana? Nah, untuk menurut saya ini yang pernah saya alami ketika memotivasi saudara atau teman, saya berbicara, wah ini loh, kalau kampus ini temannya banyak dan pengalamannya seru-seru, banyak pengalamannya ada,
temannya ada. Nah, itu sangat seru sekali gitu. Saya ngomong ke kawan. Nah, untuk memotivasi, bukan untuk menjatuhkan supaya Pendidikannya ya. itu anak-anak atau kawan-kawan saya itu tidak mau, tapi saya membangkitkan semangatnya untuk melanjutkan perkuliahan, pendidikan di dalam pendidikan tersebut, Pak Ferdi. Memberikan contoh, wah ini nih, kalau kuliah ini apa yang tidak kita ketahui menjadi tahu, apa yang tidak pernah kita alami menjadi pengalaman kita pribadi. Nah, betul. Nah, itu Bang Ferdi. Itu motivasi saya kepada adik-adik saya dan teman-teman saya sendiri. Ya, buat teman-teman, ini adalah sebuah perbincangan mengenai tentang pendidikan, entah itu pendidikan perguruan tinggi maupun pendidikan yang masih setara sekarang, yaitu dari SD, SMP, bahkan SMK. Nah, untuk menjadikan generasi pemuda yang senantiasa pendidikannya itu ada di dalam hati, tapi ini tidak menuntut pada dirinya pribadinya sendiri. Nah, itu teman-teman bisa kita dengarkan sama-sama bahwasanya dari penjelasan dari narasumber saya, Bang Sony, itu mengenai tentang pendidikan, bagaimana tantangan Bang Sony-nya itu, narasumber itu ketika pendidikan, terus ada apa saja faktor-faktor yang menghalangi selama pendidikan, dan juga memberikan motivasi kepada kita sama-sama, motivasi saksama bahwasannya pendidikan itu lebih menjunjung tinggi. Nah, jadi sangat penting tentunya teman-teman sekalian, bahkan adik-adik saya sekalian yang masih menjalankan pendidikan di SMP maupun di SMK, terutama yang di SMK yang sudah kelas 3, kelas 2, bahkan kelas 3 ke atas. Nah, untuk senantiasa jangan putus asa dalam pendidikan. Nah, ada saja jalannya ketika kita berpendidikan, teman-teman. Jadi tidak ada masalah biaya, masalah tugas, bahkan hal-hal lain dalam berpendidikan, terutama kita tentang teman-teman. Nah, apalagi di kampus ini tentunya banyak sekali pengalaman yang kita dapat, teman yang kita dapat, terus pelajaran yang sangat luas yang diberikan oleh dosen-dosen kita mengenai tentang bagaimana cara kita berinteraksi pada masyarakat, berinteraksi pada pelajaran-pelajaran yang kita pelajari. Nah, itu teman-teman yang harus menjadikan motivasi pada diri kita sendiri. Nah, jangan melihat teman yang lain, itu tamat SMK selesai, jadi kita harus udah teman saya aja tamat SMK, saya harus tamat SMK juga. Tidak. Tapi junjunglah pendidikanmu setinggi-tingginya. Jangan sampai pendidikan ini menjadi salah satu tantangan hidup teman-teman. Nah, jadi pendidikan ini memang harus menjadi moral, menjadi kebangkitan bagi kita, terutama generasi pemuda zaman sekarang ya, teman-teman. Mungkin dari Bang Sony itu saja yang bisa saya tanyakan dan bisa saya jawab. Semoga Bang Sony ini ke depannya bisa melaksanakan pendidikan selama di kampus ini terus-menerus tanpa ada halangan, tanpa ada tantangan, masalah biaya maupun hal yang lainnya. Dan semoga tugas-tugas yang sudah ada, yang diberikan oleh dosen-dosen kita, itu terselesai dengan sama-sama, terselesai dengan mudah, dan menuju kesuksesan ke depannya. Nah, tentunya dari Bang Sony, terima kasih juga atas waktunya yang diberikan kepada saya dan kepada teman-teman kita semua untuk berbincang mengenai tentang pendidikan. Ya, jadi banyak orang itu juga, Bang Sony, pendidikan itu menjadikan itu jadi tantangan hidupnya. Nah, itu Bang Sony. Dan juga pendidikan ini menjadi tidak semangat pada dirinya agar
fokus pada kerja terus seperti itu. Padahal pendidikan itu bukan hanya datang belajar, menulis, memahami, tapi tidak, juga mempelajari pengalaman, mempelajari tugas-tugas yang lain, serta kita berinteraksi pada teman-teman serta masyarakat sosial tentunya. Ini menjadi motivasi saya juga untuk terus semangat, dan juga kepada teman-teman kita, kepada sanak saudara kita, kepada orang tua juga, terutama untuk memberikan acungan, memberikan dukungan yang lebih kuat lagi pada anak-anaknya untuk senantiasa meningkatkan dan meninggikan pendidikan. Nah, itu teman-teman ya. Untuk Bang Sony, terima kasih atas jawaban yang Bang Sony sampaikan kepada saya dan kepada teman-teman kita. Alhamdulillah, saya sangat puas sekali dengan jawaban dan motivasi yang Bang Sony sampaikan kepada saya dan kepada teman-teman kita juga. Nah itu ya Bang Sony, dari berapa lama kita bincangkan ini, semoga kedepannya kita bisa mencetak atau memberikan contoh kepada teman-teman kita, kepada adik-adik kita untuk berpendidikan. Karena generasi sekarang ini adalah generasi yang maju untuk kedepannya, terutama untuk negara, bahkan bangsa kita. Terima kasih buat teman-teman telah menyaksikan podcast sore hari ini, bincang santai mengenai tentang pendidikan. Nah, terima kasih juga atas Bang Sony telah menyampaikan motivasi mengenai tentang pendidikan, tantangan dalam pendidikan juga. Terima kasih Bang Sony. Nah, dan jangan lupa buat teman-teman, jangan lupa like and comment dan subscribe channel kami di podcast sore ini, bincang santai mengenai tentang pendidikan. Sekian dari kami, pemuda harus maju ke depan dan pendidikan menjadikan motivasi untuk maju ke depan. Salam, sampai jumpa semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.